mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini benar dengan Ibu Sumarni. Ya, benar. Baik Ibu Sumarni, bagaimana keadaan hari ini? Oh, alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Baik Bu, maksud dan tujuan saya ke sini ingin melakukan pengkajian atau melakukan tanya jawab pada Ibu mengenai status kondisi kesehatan Ibu saat ini. Tujuannya supaya kita sama-sama mengetahui apakah ada masalah pada kondisi kesehatan Ibu saat ini ataukah tidak ada, seperti itu Ibu. Nah, tindakan ini sendiri memerlukan waktu sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia kok Mbak. Ya, baik Ibu, apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Masih belum ada. Baik Ibu, ingin melakukan sesi pengkajian di sini saja atau mau di mana Ibu? Di sini aja sudah Mbak. Baik Ibu, langsung saja saya mulai Ibu. Ya. Untuk yang pertama saya ingin menanyakan mengenai identitas Ibu. Yang pertama saya ingin menanyakan nama lengkap Ibu itu siapa Ibu? Saya Sumarni. Oh, Sumarni saja Ibu. Iya, Sumarni saja. Baik Ibu Sumarni, untuk umurnya sudah berapa Ibu? Saya sudah 62 tahun. 62 tahun. Ya, Ibu. 62 tahun. Untuk tinggi badan sama berat badannya terakhir kali mengecek, apakah Ibu masih ingat? Berapa ya Mbak? Kira-kira itu kira-kira itu berat badan saya sekarang 50 kilo, tinggi badan saya itu 150 cm. 150 cm. Ya. Untuk status perkawinannya sendiri itu bagaimana Ibu? Saya sudah menikah. Alhamdulillah Ya. sudah menikah. Untuk golongan darah sendiri, apakah Ibu Sumarni ini mengetahui? Iya, kemarin itu sempat periksa golongan darah saya itu B. Oh, B ya Bu. Ya. Untuk sukunya sendiri ini Bu Sumarni dari suku Jawa, suku Madura, atau dari suku Jawa Mbak saya. Dari suku Jawa ya Bu. Untuk pendidikan terakhir Ibu Sumarni sendiri itu apa, SD, SMP, SMA atau SMP Mbak. Oh, SMP ya. Untuk alamatnya sendiri Bu? Untuk alamat saya di Jalan Manyar, Puncak Selawung, di Patra. Oh, di Patra ya Bu. Ya. Oh, baik Ibu. Selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai pekerjaan Ibu. Apakah Ibu Sumarni ini masih bekerja atau sudah tidak bekerja? Saat ini saya masih bekerja Mbak dari dulu sampai sekarang. Bekerja sebagai apa Ibu kalau boleh tahu? Kalau kerja saya itu jadi petani padi. Jadi petani padi Ya. Bu? Sudah berapa lama Bu jadi petani padi? Lama banget sudah Mbak. Dari saya lulus SMP itu mungkin sampai sekarang itu sekitar 40-an tahun. Oh, sudah lama sekali Iya. ya Bu jadi petani. Iya. Oh gitu, berarti sama suami juga jadi petani? Iya, sama suami juga, suami saya juga jadi petani, jadi sama-sama jadi petani padi. Oh begitu ya Bu. Iya. Untuk hubungan keluarga sendiri, kan Ibu ini masih ada suami nih. Iya. Itu ada siapa saja di keluarga Ibu? Kalau keluarga saya itu saya punya anak 3, yang nomor 1 sudah punya anak, sudah berkeluarga, dan nomor 2 juga sudah berkeluarga, sudah punya anak juga. Kalau untuk anak yang terakhir itu masih sekolah, jadi masih sama saya. Oh begitu Ibu. Untuk anak yang pertama itu apa namanya, kan sudah punya anak. Itu Iya. anaknya kalau boleh tahu berapa? Anaknya itu 1 aja Mbak. Anak yang kedua? Kalau yang anak kedua itu punya anak 2. Oh kedua ya Bu. Ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengkaji mengenai kondisi saat ini. Untuk Ya. saat ini apakah Ibu Sumarni ini ada keluhan yang ingin dibicarakan? Ya sebenarnya saya tuh biasanya Mbak ya, kalau saya ke sawah itu saya sakit punggung di sininya. Sakit punggung Iya. bagian bawah gitu? Iya. Jadi kalau saya kerja itu kan harus membungkuk gitu ya.
Jadi sakit mbak punggung saya yang bagian bawah. Oh, itu sakitnya sudah berapa lama Bu kalau boleh tahu? Sakitnya itu paling kurang lebih berapa tahun ya mbak ya, 2 tahunan mungkin mbak. Oh, sudah lama sekali. Iya. Lalu untuk mengatasi nyerinya di bagian punggung itu sendiri, Ibu Sumarni ini sudah melakukan apa saja? Kalau untuk itu saya biasanya kalau nyeri itu ya saya buat tidur aja mbak. Oh, berarti untuk mengatasi nyerinya Ibu Sumarni ini melakukan tidur. Iya. Lalu kalau memperburuk nyerinya Ibu Sumarni ini pada saat melakukan apa? Kalau nyerinya kok tambah sakit ya yang dirasakan itu melakukan apa itu? Ya biasanya itu ya kalau nyuci itu kan perlu tenaga gitu ya mbak ya, terus juga harus jemur-jemur, terus juga harus ke sawah siang-siang itu nyerinya luar biasa mbak di bagian punggung bawah situ. Untuk nyerinya sendiri itu apa seperti ditusuk-tusuk, diremas atau dibakar atau bagaimana Ibu? Ya kayak diikat sama tali gitu loh mbak, bagian belakang itu sekan gitu sakit. Jadi kaku gitu? Iya, jadi kaku mbak. Untuk posisinya itu berada di bagian punggung bawah gitu. Iya. Untuk skalanya, semisal saya kasih skala 1 sampai 10, untuk 1 itu nyerinya ringan, untuk 10 itu nyerinya itu berat. Berarti nyeri yang Ibu rasakan itu berada di skala mana Bu? Di skala 3. Di skala 3 ya Bu. Lalu untuk nyerinya sendiri itu selalu muncul atau hilang timbul seperti itu? Ya kalau nyerinya sendiri itu hilang timbul mbak, kadang-kadang saya nyeri, kadang-kadang enggak. Kalau sekarang ini saat ini sebenarnya enggak nyeri banget. Tapi kalau sudah ke sawah, udah ngelakuin bersih-bersih rumah juga, terus jemur, cuci piring, cuci baju itu nyeri. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Baik Ibu, untuk nadinya sendiri ini normal 120 per 80 itu termasuk kategori yang normal. Untuk selanjutnya saya akan melakukan menanyakan mengenai pola makan sama minum Ibu. Itu bagaimana Bu? Dalam sehari itu makan bisa berapa kali dalam sehari? Kalau sehari itu saya makan 3 kali mbak, pagi, siang, pas di sawah, sama malam. Oh gitu Ibu. Untuk porsinya sendiri bagaimana? Kalau porsinya saya sedang-sedengan aja, nggak terlalu banyak juga nggak terlalu dikit. Untuk lauk pauknya apakah hanya karbohidrat sama lauk pauk atau sama sayur atau bagaimana Bu? Iya, tiap hari saya tuh pakai sayur mbak, pakai sayur bening, terus ada lodeh juga, itu harus ada kalau sayur. Terus juga kalau lauk pauk itu kadang-kadang juga ada, kadang-kadang nggak ada ya, tergantung ekonomi keluarga juga. Lalu untuk minumnya sendiri itu kira-kira Ibu bisa menghabiskan berapa dalam sehari? Berapa gelas atau bagaimana? Kadang-kadang saya tuh ya 6 gelas, kadang-kadang 18 gitu. Tidak tertentu Iya. Lalu untuk makanannya sendiri, apakah Ibu ini mempunyai alergi terhadap makanan? Nggak punya mbak.
nggak punya gitu. Iya. Lalu untuk pola buang air besarnya ibu ini bagaimana? Dalam sehari buang air besar bisa berapa kali? Kalau buang air besar saya itu biasanya 2 sampai 3 kali rutin. Rutin Iya. ya 2 sampai 3 kali. Untuk apakah itu buang air besarnya kayak keras atau lembek atau cair atau bagaimana? Enggak sih Mbak, bentukannya itu ya padat tapi enggak terlalu keras gitu. Iya. Oke, gitu. Untuk buang air kecilnya sendiri biasanya sekitar berapa kali dalam sehari? Berapa kali ya Mbak? 6 kali mungkin Mbak. 6 kali Iya. ya. Untuk urinnya sendiri biasanya berwarna kuning kecoklatan gitu. Iya, kuning. Nah, baik ibu, untuk saya akan mengkaji yang lebih lanjut untuk mengenai mandinya ini ibu Sumarni ini berapa kali dalam sehari? Kalau mandi saya itu 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama sore. Lalu untuk gosok giginya sendiri berapa kali ibu? Kalau gosok gigi juga 2 kali, pas mandi itu. Berarti Pagi. pagi sama sore itu Iya. gosok gigi sama mandi. Iya. Bagaimana? Lalu untuk keramasnya sendiri, apakah setiap mandi itu keramas atau bagaimana? Iya, kalau keramas saya itu 2 kali sehari Mbak. Oh, 2 kali Iya. sehari ya, Bu. Lalu untuk riwayat pengobatan, untuk jika ibu merasa pusing atau demam, ibu biasanya itu konsumsi obat yang apa? Saya tuh nggak suka konsumsi obat Mbak. Jadi kalau pusing demam itu ya udah dibuat tidur aja, dibuat makan yang banyak terus tidur biar istirahat gitu. Jadi saya nggak pernah minum obat kayak gitu. Oh, baik ibu. Untuk pengkajian yang ini sudah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan pengkajian kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari ibu. Iya. Untuk poin yang pertama saya ingin mengkaji mandi. Untuk mandi ini ibu melakukannya dengan sendiri atau perlu bantuan orang lain, atau ada beberapa bagian tubuh ibu itu yang memandikan itu orang lain seperti itu? Iya. Kalau mandi itu biasanya saya sendiri Mbak. Tapi kalau misalkan saya udah nyeri gitu kan sakit Mbak minumnya. Jadi yang mandiin bantuin itu suami saya. Oh begitu ibu. Iya. Untuk yang bagian nyeri itu bagian punggung? Iya, bagian punggungnya saya Mbak. Berarti cuma bagian punggungnya yang dibantu oleh orang lain ya? Iya. Lalu untuk memakai pakaian, itu ibu itu mengambil pakaian sendiri dan memakainya sendiri, atau memerlukan bantuan orang lain untuk memakaikan dan mengambilkan? Iya, kalau baju pakai sendiri Mbak. Pakai sendiri. Iya. Dan untuk mengambilnya juga ambil Iya, sendiri? kalau ambil sendiri bisa. Untuk lalu untuk toileting, ibu ini keluar masuk toilet itu dengan bantuan orang lain atau bisa mandiri? Kalau toileting saya biasanya sendiri Mbak. Bisa sendiri. Iya. Lalu untuk berpindah, misalnya dari tempat tidur menuju kamar mandi, itu ibu bisa sendiri atau harus berpegangan pada benda-benda sekitar atau menggunakan alat tertentu? Ya biasanya ya saya sendirian aja Mbak, nggak pakai alat-alat atau benda-benda gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Untuk pada saat nyerinya sendiri itu juga sendiri bisa? Iya. Oh, baik Ibu. Lalu untuk BAB sama BAK-nya, Ibu bisa melakukannya dengan sendiri dan membersihkannya sendiri atau memerlukan bantuan orang lain? Kalau BAB sama BAK saya bisa sendiri Mbak. Bisa sendiri Iya. ya Bu. Lalu untuk makannya, menyiapkan makan, lalu menyuapkan makannya pada diri sendiri, itu bisa sendiri atau memerlukan bantuan orang lain? Bisa sendiri juga Mbak. Bisa sendiri Iya. ya Bu. Baik Ibu, pengkajian mengenai kemandirian dalam aktivitas sehari-hari sudah selesai. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian mengenai status sosial pada Ibu. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apakah selama ini Ibu ini sudah merasa puas terhadap keluarga Ibu, terutama keluarga Ibu kan menemani dalam masa-masa tersulit Ibu, seperti itu? Iya Mbak, saya merasa puas.
Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu juga merasa puas dengan cara keluarga Ibu itu membicarakan suatu masalah yang terjadi? Iya Mbak, kalau membicarakan masalah yang terjadi itu saya merasa puas, soalnya respon dari keluarga itu juga baik gitu. Lalu apakah Ibu juga merasa puas dengan keluarga Ibu dalam menerima dan merespon dan mendukung Ibu dalam melakukan aktivitas yang Ibu lakukan selama ini? Iya Mbak, saya merasa puas. Lalu apakah Ibu juga merasa puas dengan cara keluarga Ibu itu mengungkapkan dan merespon terhadap emosi Ibu, semisal Ibu marah itu, apakah Ibu ini merasa puas atau anaknya ikut marah juga atau bagaimana? Kalau di keluarga saya itu ya anak saya itu sabar-sabar Mbak, jadi kalau misalnya saya marah, emosi, mereka itu lebih lapang dada gitu, menerima gitu. Alhamdulillah, berarti Ibu merasa puas gitu? Iya. Lalu apakah Ibu juga merasa puas dengan teman-teman Ibu dalam menyediakan waktu bersama Ibu? Iya Mbak, puas, soalnya kan kalau di sawah itu bareng-bareng gitu ya sama orang-orang sawah, petani sawah lainnya juga. Baik Ibu, pengkajian mengenai status sosial sudah selesai. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian mengenai status depresi pada Ibu. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Nanti Ibu tinggal menjawab salah satu pernyataan yang saya tanyakan. Yang pertama ada poin kesedihan. Ibu ini merasa sangat sedih atau sedih sepanjang waktu, atau cuma merasa sedih saja atau tidak merasa sedih? Enggak sih Mbak, saya enggak merasa sedih. Baik Ibu, lalu untuk pesimis, Ibu ini merasa bahwa masa depan ini itu sia-sia, atau Ibu ini merasa tidak mempunyai apa-apa dalam masa depan, atau Ibu ini berkecil hati mengenai masa depan, atau Ibu ini tidak begitu pesimis dan tidak begitu kecil hati mengenai masa depan yang akan terjadi? Iya, kalau itu saya tidak pesimis Mbak. Baik Ibu, untuk poin rasa kegagalan Ibu, Ibu ini merasa gagal menjadi orang tua atau istri, atau Ibu ini hanya melihat kegagalan ini dalam kehidupan yang sudah berlalu, atau merasa gagal melebihi orang pada umumnya, atau Ibu ini tidak merasa gagal sama sekali? Kalau saya tuh merasa gagal itu mungkin iya ada Mbak, sedikit kayak merasa gagal pernah gitu ya. Apalagi kan petani padi itu kan cuman berapa gitu ya ekonominya di keluarga. Nah itu merasa gagalnya itu seperti merasa gagal pada orang pada umumnya gitu. Gitu. Lalu untuk poin ketidakpuasan, Ibu ini merasa tidak puas dalam segala hal, atau Ibu ini tidak lagi mendapatkan kepuasan tersendiri, atau tidak menyukai cara Ibu dalam melakukan suatu hal, atau tidak merasa tidak puas, jadi Ibu ini masih puas-puas aja? Ya kalau saat ini alhamdulillah Mbak, saya sudah puas dengan apa yang saya punya. Alhamdulillah Ibu. Lalu untuk poin rasa bersalah, Ibu ini seolah-olah ini sangat buruk, atau merasa tidak berharga, atau merasa sangat bersalah, atau sebagian dari waktu yang terbaik itu merasa buruk. Jadi ada beberapa waktu itu merasa buruk, lalu atau tidak pernah merasa benar-benar bersalah. Tidak pernah merasa benar-benar bersalah Mbak. Seperti itu gitu. Ya. Lalu untuk poin tidak menyukai diri sendiri, Ibu ini pernah membenci diri sendiri, atau muak dengan diri sendiri, atau tidak suka dengan diri sendiri, atau tidak pernah merasa kecewa pada diri sendiri? Saya nggak pernah kecewa Mbak sama diri saya sendiri. Gitu Bu. Ya. Lalu untuk poin membahayakan diri sendiri, itu Ibu itu pernah ada rasa ingin bunuh diri jika mempunyai kesempatan, atau mempunyai rencana ingin bunuh diri, atau merasa lebih baik mati, atau Ibu ini tidak pernah memiliki
pikiran-pikiran yang seperti itu? Oh, kalau itu saya nggak pernah Mbak, saya nggak pernah berpikiran kayak gitu. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Lalu untuk poin menarik diri dari sosial, ibu ini kehilangan minat pada orang lain dan tidak peduli pada mereka, atau ibu ini merasa kehilangan minat pada orang lain dan memiliki sedikit perasaan pada mereka, atau ibu ini kurang berminat pada orang lain daripada sebelumnya, atau ibu ini tidak kehilangan minat pada orang lain? Enggak sih Mbak, saya nggak kehilangan minat, masih pengen bersosialisasi sama teman-teman di sawah gitu. Nah, seperti itu Ibu ya. Lalu untuk poin keraguan-keraguan, Ibu ini tidak bisa membuat keputusan sama sekali atau mempunyai banyak kesulitan jika mengambil keputusan, atau berusaha mengambil keputusan atau bisa, menurut Ibu ini bisa mengambil keputusan dengan sangat baik. Ya, kalau saya sendiri kadang-kadang mengambil keputusan itu bersama dengan suami saya gitu ya, dan juga keluarga. Jadi kadang-kadang itu ya keputusan itu ada di tangan bersama gitu, nggak bisa masing-masing gitu. Berarti kan keputusannya menurut Ibu itu sudah sangat baik. Iya. Karena sudah dirundingkan terlebih dahulu. Iya. Lalu untuk perubahan gambaran diri, Ibu ini merasa bahwa merasa jijik pada diri sendiri, atau ibu ini merasa bahwa terdapat perubahan yang permanen dalam penampilannya ibu sehingga membuat tidak menarik lagi, atau ibu ini khawatir bahwa tampak semakin bertambahnya usia kan semakin tua, apakah seperti itu, atau merasa bahwa tampak lebih buruk dari sebelumnya? Iya Mbak, saya itu kadang-kadang itu kayak merasa tampak lebih buruk gitu ya, karena kan seiring bertambah usia saya tambah tua, tambah sakit-sakitan gitu kan, dan juga merepotin anak-anak saya dan juga suami saya. Baik Ibu. Lalu untuk poin kesulitan kerja, ini kan Ibu kan masih bekerja sebagai petani ya sampai saat ini. Itu ada pada saat melakukan pekerjaan itu ada dorongan diri sendiri dengan keras untuk melakukan pekerjaan itu, atau memerlukan upaya tambahan dalam melakukan pekerjaan itu, atau dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya? Ya, dapat bekerja sebaik sebelumnya sih Mbak. Berarti seperti itu ya Bu. Iya. Lalu untuk keletihan, Ibu ini merasa sangat lelah untuk melakukan sesuatu, atau merasa lelah untuk sangat lelah melakukan sesuatu, atau hanya merasa lelah biasa, atau tidak merasa lelah dari biasanya? Ya, merasakan lelah biasa sih Mbak. Lelah biasa gitu. Iya. Berarti bukan yang sangat lelah gitu. Iya, enggak. Lalu untuk poin anoreksia, itu Ibu masih tidak mempunyai nafsu makan sama sekali, atau makan yang sangat makanannya itu sangat memburuk nafsu makannya, lalu atau nafsu makannya itu tidak sebaik sebelumnya, atau nafsu makannya itu tidak buruk dari biasanya? Nafsu makan saya nggak buruk sih Mbak, masih tetap aja sama. Iya. Seperti itu ya Ibu. Iya. Baik Ibu, untuk pengkajian ini sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian mengenai risiko jatuh pada Ibu. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Jika poin yang pertama itu Ibu menjawabnya dengan kata ya. Yang pertama itu, apakah dalam 3 bulan terakhir ini Ibu memiliki riwayat jatuh? Kalau riwayat jatuh saya nggak ada sih Mbak. Jika tidak ada, berarti nanti poin-poin setelahnya tidak usah saya tanyakan, karena poin yang pertama ini poin yang sangat besar dan akan mempengaruhi poin-poin setelahnya. Bagi Ibu mungkin cukup itu saja. Bagi Ibu, dari pengkajian yang sudah kita lakukan atau tanya jawab yang sudah kita lakukan, berarti Ibu ini terdapat masalah dalam nyeri Ibu bagian punggung bawah. Iya. Nah, untuk itu nanti saya akan melakukan senam untuk nyeri punggung bagian bawah, atau biasa disebut dengan low back pain, seperti itu gitu. Oh iya.
Ya, bersedia nggih, Bu? Iya, bersedia. Oke, baik. Baik Ibu, tindakan ini itu senam untuk nyeri pada punggung bawah atau biasa disebut dengan low back pain. Tujuannya untuk mengurangi nyeri pada punggung bawah, untuk merelaksasikan pada bagian punggung bawah. Tindakan ini memerlukan waktu sekitar 7-10 menit ya Ibu. Apakah bersedia? Iya, bersedia. Apakah sebelumnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Ya baik Bu, setelah itu langsung saja kita mulai ya Bu. Ya. Gerakan pertama yaitu berpegangan pada kursi bagian belakang, posisi jongkok dengan punggung lurus. Lakukan selama 30 detik, kemudian berdiri selama 2-5 menit. Gerakan ini berguna untuk mengistirahatkan bagian belakang dengan meluruskan tulang punggung dan tulang panggul. Gerakan kedua yaitu duduk di kursi dengan telapak kaki datar di lantai. Tekuklah badan dengan posisi kepala mencium lutut. Lakukan posisi tersebut selama 30 detik dan duduk tegak kembali selama 2-5 menit. Latihan ini bisa menyebabkan pusing, sehingga perlu berhati-hati. Gerakan 3 yaitu letakkan punggung di atas lantai yang rata dan kedua betis diletakkan di atas kursi. Lakukan gerakan ini selama 15 menit. Latihan 4 yaitu meletakkan punggung di lantai dengan lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan pada bagian belakang leher. Telapak kaki dalam posisi datar di lantai. Minta klien untuk tarik nafas dalam dan rileks. Berikan tekanan kecil pada bagian punggung di lantai. Kencangkan pada bagian perut dan pantat dengan posisi kedua tangan lurus di lantai dan telapak tangan menghadap ke bawah. Hal ini akan menyebabkan ujung bawah tulang panggung berrotasi ke depan dan meratakan punggung di lantai. Lakukan latihan ini selama 5 detik dengan santai. Gerakan 5 yaitu letakkan punggung di lantai dengan lutut ditekuk dan telapak kaki datar di lantai. Tarik nafas dalam dan rileks. Angkat dan tarik salah satu lutut ke dada bila mungkin dengan kedua tangan. Lakukan latihan ini selama 3 detik. Setelah itu kaki diluruskan, kemudian kembali ke posisi awal, lakukan pada lutut sebelahnya. Gerakan 6 yaitu letakkan punggung di lantai dengan lutut rileks dan telapak kaki datar di lantai. Tarik nafas dalam dan rileks. Angkat dan tarik kedua lutut dengan kedua tangan ke dada sesuai dengan kemampuan. Lakukan latihan ini selama 3 detik, setelah itu kaki diluruskan kembali dan rileks. Gerakan 7 yaitu letakkan punggung di lantai dengan lutut ditekuk, tangan lurus, telapak tangan menghadap ke bawah dan telapak kaki datar di lantai. Tarik nafas dalam dan rileks. Tarik salah satu lutut ke dada dan angkat kaki ke atas sejauh mungkin bila kondisi memungkinkan dan luruskan. Kemudian kembali ke posisi awal, ulangi untuk kaki selanjutnya. Catatan, latihan ini penuh dengan perenggangan otot paha, sehingga latihan ini tidak dianjurkan untuk kasus HNP. Gerakan 8 yaitu letakkan perut di lantai dengan tangan digenggam ke belakang pantat. Tarik bahu ke belakang dan ke bawah dengan menekan tangan ke arah bawah. Eratkan bahu ke atas secara bersama-sama dan palingkan kepala dari lantai. Ambil nafas dalam. Lakukan latihan ini selama 2 detik dengan rileks. Gerakan 9 yaitu minta klien berdiri dengan tegak dengan tangan lurus di belakang sambil mengaitkan jempol tangan yang satu dengan tangan yang lainnya. Tarik ke bawah, berdiri dengan jari-jari kaki atau dengan posisi cincit, lihat ke atas sambil tetap mendorong ke bawah.
Lakukan latihan ini beberapa detik dan ulangi selama 10 kali dalam 2 jam selama bekerja. Gerakan 10 yaitu minta klien untuk berdiri dengan punggung bersandar di pintu atau pada benda-benda yang ada di sekitar. Letakkan tumit sekitar 4 cm dari pintu. Minta klien untuk tarik nafas dalam dan rileks. Tekan punggung pada bagian pintu. Kencangkan otot perut dan pantat sehingga lutut agak ditekuk. Tekan leher di pintu dan tekan kedua tangan pada sisi yang berlawanan. Renggangkan kedua lutut. Kemudian, lakukan latihan ini selama 2 detik dengan rileks. Saya dilakukan ya. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan senam tersebut? Ya Mbak, perasaan saya ya senang gitu, dapat ilmu baru dari Mbaknya, udah dikasih tahu gimana cara mengatasi nyeri saya. Untuk nyerinya sendiri bagaimana Ibu? Nyerinya tadi pada saat melakukan itu, senamnya itu sudah berkurang. Ibu ya. Sebelumnya apakah Ibu mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya sebelum saya mengakhiri pertemuan ini? Sudah Mbak, tidak ada pertanyaan. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasama